Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Olma dengan NIM J0C01908, Prodi D3 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. PPN bisa diartikan sebagai pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai atau PPN yang melekat pada suatu transaksi, baik transaksi penjualan maupun pembelian. Apabila pengusaha kena pajak atau PKP melakukan penjualan atau penyerahan atas barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP, maka PKP tersebut berhak untuk melakukan pemungutan PPN dan hal ini merupakan pajak keluaran. Sementara jika BKP melakukan transaksi pembelian atau penerimaan BKP atau JKP, maka PKP tersebut akan dikenakan pajak masukan. Adapun pedoman penyusunan PPN, prosedur pembuatan atau pembuatan jurnal PPN terdiri dari 3 faktor, yakni 1. Pembelian BKP di mana PPN dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. 2. Penjualan dan PPN terutang. 3. PPN yang masih harus dibayar dan lebih bayar. Objek PPN. 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. 2. Impor barang kena pajak. 3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud. 4. Pemanfaatan jasa kena pajak. 5. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. 6. Kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter kuadrat yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan pekerjaan. 7. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Pengusaha kena pajak. PKP merupakan pihak yang memungut pajak pertambahan nilai dari konsumen dan berkewajiban menyetor dan melaporkan kepada negara. Setiap tanggal akhir bulan adalah batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai oleh PKP sesuai dengan ketentuan MPK nomor 190/PMK 03/2013. Suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditempatkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah 4,8 miliar rupiah tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan dengan PKP. Dasar pengenaan pajak PPN atau DPP PPN. Untuk menghitung PPN, digunakan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak DPP yang terdiri dari 1. Harga jual, 2. Penggantian, 3. Nilai impor, 4. Nilai ekspor, dan yang kelima nilai lainnya. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Ada 2 metode untuk menghapus piutang dagang, yakni 1. Metode langsung, 2. Metode cadangan penyisihan. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf H, Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa piutang yang tidak dapat ditagih dan memenuhi syarat tertentu dapat dibebankan sebagai pengurang penghasil bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dan definisi piutang yang nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata tidak dapat ditagih meskipun telah melakukan upaya-upaya penagihan maksimal atau terakhir oleh wajib pajak. Perlakuan pajak pada persediaan. Menurut Undang-Undang PPH pasal 6 ayat 1 huruf A, di dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, ditentukan besarnya penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan. Menurut Undang-Undang KUP pasal 28 ayat 7, entitas wajib menyelenggarakan pembukuan yang diselenggarakan dengan sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan atau PSAK, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Ketika beberapa persediaan yang dimiliki oleh entitas seperti bahan makan, obat-obatan, dan persediaan lainnya mengalami kerusakan sehingga persediaan tersebut tidak dapat dijual lagi kepada calon pelanggan, maka entitas harus menurunkan nilai persediaan menjadi nilai
realisasi neto untuk mengakui kerugian ini. Dan dampak akibat dari pengakuan kerugian ini akan membutuhkan sebuah pertimbangan dalam pembebanan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dan perlakuan atas PPN masukan yang telah dikreditkan karena tidak adanya penyerahan barang kena pajak akibat perusahaan persediaan yang terjadi. Sekian penjelasan saya mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.